saudara-saudara, jangan takjub dan heran. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu akan gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, kerja keras, berkorban waktu, pikiran, dan tenaga serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberikan gelar, mulai dari S1, S2, S3, bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala hal yang menyangkut pemberian gelar dapat disesuaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat, bukan? Siapa dewa penolong itu? Me. Salam imitatio. Viva Profesores Prodo. Panggil saja aku Prodo Imitatio. Saudara-saudara, kitab-kitab tebal ini adalah buku-buku yang kususun bersama tim dari universitasku. Coba lihat. Di sini ada kitab 1000 gelar. Lalu di sini ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Lalu the one and only masa depan cemerlang bersama Prodo Imitatio, seni berpikir negatif, dan masih banyak buku lainnya. Saudara-saudara, buku-buku ini tidak hanya untuk dibaca, tetapi kalau kita susun, buku-buku ini dapat kita jadikan sebagai tempat duduk. Saudara-saudara berminat, hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amarakwa, tetapi cabangnya ada di sini. Ya, saya sendiri, Prodo Imitatio rektornya. Saudara-saudara mungkin penasaran, bagaimana bisa orang-orang beli gelar? Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Saudara-saudara, negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Dulu, di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan pada para pengikutnya, mereka memberikan gelar dan kedudukan. Akhirnya, para pengikutnya merasa menjadi hormat dan bermartabat. Lalu kita lanjut di zaman penjajahan bangsa asing. Untuk menggoda para bumi putra agar merasa terhormat, mereka memberikan gelar pada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan mereka merasa menjadi bangsawan. Menak, Raden, padahal
Tidak. Konon dulu katanya di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Artinya orang-orang beli gelar harganya 1 benggol. Pakaiannya itu penuh kancing emas imitasi. Yang kalau ditarik sekali saja rontok. Jadi sebenarnya aku ini cuma pelanjut dari tradisi-tradisi itu. Tradisi penjajah dan raja-raja dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, banyak sekali perguruan tinggi berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibarat mendaki gunung tinggi dengan susah payah, peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya raya. Akhirnya aku malas. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, ku tarik selimutku menutupi wajah. Waktu itu matahari sudah terang di jendela kamar. Ya sudah sayang. Nanti mama kontak kepala sekolah ya, bahwa kamu sedang sakit. Aku coba tersenyum dalam selimut. Akhirnya aku menjadi malas. Tapi naik kelas. Ingin dan harus. Kalau tidak aku malu. Jadilah uang orang tua meradang menyerang ke sana kemari membabi buta. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tak siap menerima tantangan ketika harus bersaing dengan para profesor dan guru besar. Aku gagal total. Akhirnya aku memikirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan. Sejumlah orang yang menjalankan bisnis jual beli gelar, karena gelar itu memang dicari demi gengsi dan diburu demi sesuatu. Kebetulan saya ini salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang dari Amarakwa itu semakin gila sepak terjangku. Orang-orang senang membeli gelar dan memberendel di depan namanya. Mulai dari program S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa banyak dan berani bayar tinggi. Aku sendiri sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Ini dia lambang University of Zuzulapan. Indah, bukan? Demikian promosiku. Saudara-saudara berminat, hubungi aku di nomor khusus
Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Sekarang aku jadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka datang bertandang. Sebagai hiburan tidak apa-apa. Curut suka ku kejar-kejar lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan, tetapi kutangkap lalu kuperhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata punya daya tahan hidup tinggi kalau tidak dibikin mati. Ia akan tetap hidup tanpa tahu waktu sudah berganti. Kecoa ini aku beri nama si kepala paca, karena gambaran diriku yang tengah menderita, tetapi harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Saudara-saudara, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tetapi ada juga yang tidak gratis. Saya ingin baca koran dulu. Sayang sekali, tidak ada kopi hitam yang masih mengepul dan pisang goreng madu kesukaanku. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Wow, sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manaboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitatio, yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manaboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor palsu. Kalau di Manaboa ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya dari Amarakua, cabangnya dikelola Lai Apusi alias Prodo Imitatio itu telah menghasilkan
50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting. Di mana buah ini? Mereka menjadi orang-orang penting. Di mana buah ini? Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu. Meski aku di sini, aku banyak tangan kanan. Banyak kawan-kawan yang terus dengan gigi dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar secara sembunyi-sembunyi dan punya daya kamuflase tinggi. Bagiku apalagi, kecoa kepala baja itu mengajarkan aku bahwa sepanjang orang butuh gelar, bisnisku tak akan mati. Seperti pelacuran, sepanjang masih banyak laki-laki hidung belang, mata bongsong bertandang ke sarang-sarang ranjang kenikmatan itu, sepanjang itu pula bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng. Yang harusnya ditangkap itu hidung belangnya, bukan pelacurnya, bukan penjualnya tapi pembelinya. Di negeri ini aneh, pelacur ditangkapi di razia malam-malam, sedangkan hidung belangnya dibiarkan bebas berlalu lalang. Sama seperti dalam bisnis jual beli gelar ini, yang ditangkap penjualnya, tetapi pembelinya dibiarkan bebas berlalu lalang tanpa sanksi apa-apa. Yang harusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Yang harus ditangkap itu pembelinya, bajingan, bukan penjualnya.